Kaulah kekuatan bagi diriku, Engkau segalanya. Yesus, Kau sumber jawaban yang selalu setia. Kau tak pernah berubah, bukan karena kekuatanku dapat ku jalani kisah hidupku, namun hanya oleh kuasa Roh-Mu mampu ku langkahkan kakiku. Kau menara kekuatan, perlindungan, Kau alasan yang membuatku bertahan menghadapi semua cobaan. Kau beriku kekuatan untuk ku lalui semua dengan penuh kemenangan. Kau memegang tanganku, menjagaku, tak pernah Kau biarkan ku terjatuh. Dalam semua langkah hidupku, Kau selalu di sana, memberiku harapan. Jiwaku menyembah di tahta-Mu Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu di hidupku. Kau menara kekuatan, perlindungan, Kau alasan yang membuatku bertahan menghadapi semua cobaan. Kau beriku kekuatan untuk ku lalui semua dengan penuh kemenangan. Kau memegang tanganku, menjagaku, tak pernah Kau biarkan ku terjatuh. Dalam semua langkah hidupku, Kau selalu di sana, memberiku harapan. Dalam semua langkah hidupku, Kau selalu di sana, memberiku harapan.
Kau harus makin besar di hidupku. Ku harus makin kecil di hadapanmu, karena kau Allahku, gunung batuku sampai selama-lamanya.
you are strong. When I can't sing, you are my song. When I feel lonely, you are there. I surrender into your hands. I'll never give up, I'll never give up fighting enemies. I'll never give up, I'll never give up keeping my prayers. I'll never give up, I'll never give up waiting for you, Lord. I'll never give up, I'll never give up till the Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi. Senang kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam ibadah raya online. Mari kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama kita di tempat kita masing-masing. Kita pada pagi hari ini ingin memuji Tuhan, ingin menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala apa yang Engkau telah berikan pada kami, kasih-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan waktu, kesempatan untuk beribadah walaupun dengan online ini Tuhan, di mana kami tidak bertemu satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir Roh Kudus di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Dan Engkau mempersiapkan Tuhan untuk hati kami memuji menyembah Engkau dengan serius Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya kami berhadapan dengan Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Ajarlah kami untuk benar-benar serius untuk mempersembahkan, untuk memuji Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Pimpin kami yang bertugas Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terlebih firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami rindu supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami mohon Engkau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersorak-sorai pada pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Mari segala puji syukur kita mau nyanyikan. Sebab Kau yang layak dipuja.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita, kita sembah Dia, kita siapkan segala apa yang ada di dalam hati kita. Kita mau terima firman-Nya pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian untuk kita menyembah Dia. Ujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. katakan Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, Menikmati kehadiran-Mu. nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan melaksanakan kembali perjamuan kudus di pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih boleh mendapat kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mempersiapkan hati kita sebentar untuk melaksanakan perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan membaca beberapa ayat dari firman-Nya dalam 1 Korintus 11 ayat ke-26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kemudian ayat 27 dan selanjutnya adalah persyaratan bagi kita yang akan melaksanakan perjamuan kudus, dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita boleh melakukan perjamuan kudus ini dengan hati yang layak. Kita tahu kita layak kalau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita boleh ada dalam hati kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, layak karena mengakui tubuh Tuhan, artinya Bapak Ibu saudara sekalian sudah dibaptis sebagai tanda bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah menjadi pengikut Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini perjamuan kudus ini juga mengingatkan bahwa darahnya berkuasa menyucikan kita. Bahkan darahnya berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kita, menyelesaikan semua persoalan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita melakukan perjamuan kudus ini, karena tadi dikatakan setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, artinya ambil makan roti dan minum anggur ini, kita juga memberitakan kematian Tuhan. Jadi mari jangan lupa kita juga memberitakan kematian Tuhan kepada begitu banyak orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Karena itu mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh melaksanakan perjamuan kudus di bulan ke-12 dari tahun 2020 ini. Mari Tuhan, Engkau kiranya boleh memberkati setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing. Sebentar kami mau melaksanakan perjamuan kudus ini dengan hati yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap pribadi yang hendak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, supaya hati kami ada dalam perdamaian dengan Tuhan, hati kami juga ada dalam perdamaian dengan semua saudara-saudara seiman kami, atau dalam keluarga, atau dengan orang lain. Ajar kami untuk senantiasa mengampuni kesalahan orang juga kepada kami. Karena kalau kami tidak mengampuni kesalahan orang, Tuhan juga tidak mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau yang boleh memberkati saat kami sebentar akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita mau melakukan sebagaimana tertulis dalam kebenaran firman-Nya sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan
memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan juga di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucapkan syukur, berterima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh diingatkan kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Ketika Engkau mengorbankan dirimu, Engkau sudah boleh menjadi anak domba Allah yang menebus kami manusia yang berdosa ini. Kami bersyukur kalau kami sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus boleh kembali ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami tahu Tuhan, karya salib adalah karya yang sempurna. Kami boleh diselamatkan karena kuasa darah-Mu. Darah-Mu berkuasa untuk menyucikan kami. Darah-Mu berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Darah-Mu berkuasa untuk membebaskan kami dari segala macam persoalan. Mari Tuhan tolong supaya kami boleh senantiasa diingatkan bahwa korban di atas kayu salib adalah korban yang sempurna. Engkau sudah boleh menyerahkan dirimu untuk menjadi satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Karena kami tahu tidak seorang pun yang bisa datang pada Bapa tanpa melalui Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini supaya sepanjang bulan ini kami juga boleh dipimpin Tuhan. Kami boleh mengalami janji-janji Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi yang sudah ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami bersyukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati sebentar saat kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau juga berbicara kepada kami supaya hati kami terbuka, boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami juga boleh melakukan firman-Mu supaya kami boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di akhir tahun 2020 ini dan selanjutnya. Mari Tuhan berkaryalah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih boleh mendapat kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita tahu dunia masih menghadapi tantangan yang begitu besar akan virus corona yang terus meningkat juga di Jerman, di Belanda maupun di Indonesia dan di berbagai tempat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuki bulan terakhir dari tahun 2020 ini, sekitar 25 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan mari kita terus berfokus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang baik. Kita memohon kepada Dia supaya Tuhan sendiri yang boleh menghentikan pandemi ini. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena segala kuasa sudah ditaruh di tangan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Jadi mari sebagai umatnya kita harus percaya bahwa pandemi ini hanya bisa diselesaikan secara tuntas oleh Tuhan yang mempunyai kuasa. Ada amin? Mari kita gunakan kesempatan di tengah keterbatasan dan di tengah kesempitan yang sedang terjadi di Jerman, di Belanda, maupun di seluruh dunia ini untuk tetap satu dalam kasih, untuk terus saling membangun, untuk terus bersatu dalam doa, untuk dapat terus menceritakan bahkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia untuk orang-orang yang hendak kita jangkau. Nah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema berkaitan dengan tema kita dalam akhir tahun 2020 ini, yaitu tentang misi dan penginjilan. Tema hari ini adalah bagaimana kita menjadi terang di tengah generasi yang bengkok, ya, di tengah generasi yang sesat ini. Karena itu saya ingin mengajak
Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Kita mau membaca bagian ini. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Mari kita boleh membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Dikatakan sebagai berikut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tema ini diambil dari ayat yang ke-15, supaya dikatakan supaya kita bercahaya di antara orang-orang yang ada di dunia ini, di antara generasi yang sesat ini, seperti bintang-bintang di dunia. Ya, ini merupakan hal yang kita perlu pikirkan, renungkan. Kita tahu tema kita dalam tahun 2020 ini adalah kita membangun gereja yang semakin dikuduskan dan disempurnakan. Dan untuk tema bulan November dan Desember ini, ayat tuntunannya adalah dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9. Dikatakan sebagai berikut, 1 Petrus 2 ayat ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan satu ayat lagi diambil dari Yohanes 17 ayat 23, dan dikatakan, aku, artinya Tuhan Yesus, di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mari Bapak Ibu sekalian, fokus kita di bulan-bulan terakhir dari tahun 2020 ini adalah mendalami tugas kita dalam menyelesaikan tugas misi yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga menjadi saksi Kristus yang hidup di zaman sekarang ini. Kalau bulan Desember, bulan di mana orang Kristen merayakan Natal, peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia melalui Yesus dan Maria sekitar 2000 tahun yang lalu. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus telah datang sebagai terang dunia. Kita bersyukur. Kalau Yohanes 8 ayat 12 mengatakan apa? Akulah terang dunia. Ini kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita bersyukur kalau kita sudah boleh menerima Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, kita akan berjalan di tengah kegelapan dunia ini dengan terang hidup yang sudah Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita juga ingat dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 12 itu juga ditulis oleh Rasul Yohanes, dikatakan apa? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Kemudian ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya ini tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita bersyukur kalau kita boleh tadi membaca, ada dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Apa hubungannya dengan 1 Petrus 2 ayat 9 ini? Kita tahu ini ada hubungannya. Ya. Tadi di sana dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan ada umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita membaca dalam Yohanes 1, sebenarnya Tuhan datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Ya, sebenarnya ya kita seluruh manusia, ciptaannya bukan? Namun banyak orang yang tidak menerimanya. Karena apa? Karena ditipu, diperbudak oleh iblis. Artinya banyak orang yang tidak menerimanya. Bahkan pada saat ini banyak orang yang tidak mau menerima Tuhan, menolak Tuhan. Tapi kita bersyukur kalau kita yang ada di tempat ini sudah menerima Tuhan, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaannya, dan kita diberi tugas juga untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Kita bersyukur umat kepunyaan Allah sendiri sebenarnya adalah umat yang ada di dalam Tuhan. Sama
seperti Tuhan ada dalam Bapa, Bapa di dalam Tuhan. Tuhan waktu itu diutus untuk menjadi juru selamat dunia. Tuhan juga mengutus kita sekarang untuk pergi menjadikan sekalian bangsa menjadi muridnya sampai mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga diajarkan segala yang Tuhan perintahkan. Kita bersyukur untuk anugerahnya ini. Dan tadi kalau kita dalam Yohanes 17 ayat 23 mengatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar apa? Dunia tahu, ya, bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kita bersyukur karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia juga mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita bersyukur untuk anugerahnya yang begitu besar. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh terus meninggikan nama Yesus. Nama Yesus perlu kita tinggikan. Karena dalam Filipi 2 ayat yang ke-9, Allah sangat meninggikan Tuhan. Dia mengaruniakan kepada Tuhan Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus dikatakan apa? Bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu mari kita juga meninggikan Yesus di sepanjang hidup kita, khususnya di bulan Natal ini. Kita ingat bahwa dalam Yesaya 9 ayat 5 atau ayat 6 dalam terjemahan lain dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut siapa Bapak Ibu sekalian? Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah pernah datang ke dunia ini untuk membawa jalan keselamatan, dan dia juga rindu kita semua boleh diutus menjadi orang-orang yang boleh memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Ini boleh menguatkan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa kita semua tanpa terkecuali dipanggil untuk melakukan tugas misi dan penginjilan yang berdampak di masa-masa yang penuh tantangan, khususnya di tengah masa pandemi ini, dan juga khususnya di tengah generasi yang bengkok hatinya, di generasi yang sesat ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita ingat dalam perjanjian baru atau di dalam Kisah Rasul, keberhasilan misi dan penginjilan itu dapat terus berjalan dan dapat dimulai dan terus berjalan. Karena apa? Karena ada kegerakan iman, ada kebangunan rohani yang luar biasa, ada kegerakan doa. Kehidupan orang percaya dan jemaat mula-mula di masa Kisah Para Rasul itu menjadi contoh buat kita. Ya, kalau kita melihat dalam firman-Nya, mereka mengalami kebangunan rohani, mereka mengalami kegerakan iman, mereka menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Puji Tuhan, kalau kita juga mendengar di Indonesia, walaupun ada begitu banyak tantangan yang dihadapi gereja Tuhan, walaupun ada banyak gereja sudah dihancurkan, bahkan ada saudara-saudara seiman kita juga yang mati terbunuh, namun kita bersyukur karena banyak yang tadinya menjadi musuh sekarang boleh diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Mereka boleh menjadi laskar-laskar Tuhan, bahkan ada ribuan orang yang boleh dimenangkan. Mereka berani menyaksikan di muka umum. Ini anugerah. Karena itu saya bersyukur kalau kita sering berdoa dan ketika kita mendengar kesaksian ini, menguatkan hati kita. Ternyata Tuhan mendengar doa kita. Kalau saudara tidak pernah berdoa, kalau saudara tidak pernah mendengar kesaksian ini, mungkin saudara tidak melihat ada kegerakan itu. Namun saya ingin ingatkan, kegerakan misi penginjilan terus bergerak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, kita juga, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang ikut ibadah hari ini, mari kita membangun diri dalam doa pribadi, dalam doa keluarga, juga ikut doa bersama. Di GMI ini ada Hope, ya, House of Prayer and Encounter. Di beberapa kota yang sudah diselenggarakan, ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, bahkan hari Kamis ada Hope Global. Juga ada doa antar negara, bahkan ada doa seluruh dunia. Mari kita bangun saudara, doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, kita bisa bernafas dalam arti melihat
kelegaan, kita melihat ada roh Tuhan bekerja, ada keluarga dipulihkan, ada generasi muda yang dimenangkan. Ini yang kita rindukan juga terjadi ada di negara Jerman dan di Belanda, bukan? Kalau saya lihat, kalau kita melihat seringkali ada orang yang masuk ICU atau gawat darurat ya karena ada penyakit yang tiba-tiba dialami orang itu. Sebenarnya saat ini juga kalau saya boleh lihat orang-orang Kristen juga sebenarnya sedang masuk level gawat darurat. Kenapa? Karena mereka tidak ada kehidupan dalam doa. Seperti orang yang tidak bisa bernafas. Kalau kita katakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berhasil bukan karena kita bisa bekerja dengan baik, menghasilkan uang yang banyak, bukan karena kita studi dengan baik, mencapai level yang tinggi. Bukan, itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Kalau kita boleh masih diberi pekerjaan, kita masih boleh studi. Ingat, di dunia ini sudah banyak orang kehilangan pekerjaan, di dunia ini sudah banyak orang yang kehilangan pengharapan, ada begitu banyak tantangan. Namun kalau kita ingin maju, kita jangan sampai masuk level gawat darurat ini. Karena apa? Di dalam kehidupan kita butuh ya, seperti tadi nafas hidup. Doa adalah nafas hidup gereja Tuhan, nafas hidup kita. Ingat kebangkitan misi dan pengabaran Injil di gereja mula-mula itu karena adanya doa dari orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita semua sebagai orang beriman, sebagai orang-orang kudus, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan yang besar di tengah angkatan yang bengkok ini. Seperti tadi tertulis dalam 1 Petrus ayat 2-9, juga kita tadi membaca dalam Filipi 2 ayat ke-15, supaya kita bercahaya di tengah angkatan yang bengkok ini. Bapak Ibu sekalian, kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita boleh merenungkan bagian Filipi 2 ayat 14-16 ini. Kita diajak untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang bercahaya di antara orang-orang yang belum diselamatkan seperti bintang-bintang di dunia. Jangan salah mengerti membaca ayat ini, kita tidak diminta supaya kita jadi bintang film atau idol-idol. Kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, bintang-bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Dan kita tahu kalau kita melihat bintang-bintang dunia, bintang-bintang film dunia, walaupun mereka terkenal, mereka dilimpah dengan harta kekayaan, namun seringkali hidup moral mereka tidak baik. Keluarga mereka seringkali jatuh bangun dan hancur. Banyak di antara mereka bahkan tidak mau mengenal Tuhan. Tapi kita tahu kemegahan yang demikian bukan yang dimaksud Tuhan. Tapi Tuhan ingin dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang. Kita boleh berpegang pada firman yang hidup tadi ya. Dalam ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi mari jangan sampai setelah kita ikut Tuhan, kita pada akhirnya sia-sia. Kenapa? Kita tidak berpegang pada firman kehidupan. Kita bersyukur, kita boleh percaya firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu benar. Ada amin, saudara? Firman Tuhan itu memberi kekuatan. Firman Tuhan itu bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu bisa menjadi bagian yang tidak terbelenggu. Bahkan dikatakan dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan atau firman-Nya tidak akan berlalu. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari jangan sampai kita jadi orang Kristen yang percuma berlomba dan percuma bersusah-susah di akhir zaman ini. Ya, mari kita menjadi terang di tengah dunia yang makin gelap ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau merenungkan tema ini, pertanyaannya apa sih yang menjadi makna dari panggilan Yohanes Pembaptis yang dapat menjadikan kita terang di tengah generasi ini? Coba renungkan pertanyaan ini, apa makna dari panggilan Yohanes Pembaptis yang dapat menjadikan kita terang di tengah generasi ini? Karena saya tahu ini Natal, bulan Natal, kita seringkali merenungkan tentang kelahiran Tuhan. Namun di Alkitab, di kitab Injil, ada pribadi yang mendahului kelahiran Tuhan, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini menjadi suatu hal yang perlu kita renungkan, karena waktu itu Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan bagi Tuhan. Dan waktu Yohanes Pembaptis juga berada di tengah zamannya, di tengah generasi yang sebenarnya disebut keturunan ular beludak atau generasi ular beludak. Artinya dia ada di zaman yang juga keadaannya bobrok sebenarnya.
Dia muncul sebagai terang di tengah bangsa Israel. Dia bercahaya di tengah manusia-manusia yang membutuhkan pertobatan. Dan dalam kitab Injil bahkan disampaikan tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis dan panggilannya yang mendahului kelahiran Tuhan. Dan karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan sejenak apa yang terdapat juga di dalam kitab Injil supaya kita bisa menerima maknanya. Kita juga boleh menerapkan dalam kehidupan kita dan kita juga boleh menjadi terang di tengah zaman di mana kita hidup saat ini. Kalau menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita melihat yaitu kehidupan Yohanes Pembaptis, dia dipenuhi Roh Kudus dan dia membuat banyak orang bertobat. Kita bisa membaca dalam ayat-ayat yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 15 sampai 16. Pada bagian itu dikatakan sebagai berikut Bapak Ibu sekalian. Lukas 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ini adalah satu hal yang sangat penting karena bagian ini menunjukkan bagaimana Yohanes Pembaptis dari rahim sudah dipenuhi Roh Kudus dan dia membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang mau dikuduskan sebenarnya adalah apa, Saudara? Atau kalau kita dalam tema kita dalam tahun ini, bahwa kita menjadi jemaat yang semakin dikuduskan dan disempurnakan dalam kuasa Tuhan. Artinya cirinya apa? Tidak mereka mempunyai kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kalau tadi tulis dalam Lukas bahwa dalam Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Ini sebenarnya merupakan ciri orang yang tidak menjadi serupa dengan dunia, ya Saudara. Yohanes Pembaptis juga dia tidak minum minuman keras, ya. Dan ini yang kita bisa belajar. Ini salah satu dari ciri dari orang kudus, orang yang menjauhkan diri dari hal-hal keduniawian. Dulu saya dan istri sering melayani orang-orang yang punya persoalan dengan minuman keras. Dari jiwa-jiwa yang dilayani ini ada orang-orang yang ketika mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, mereka berani meninggalkan kebiasaan ini, mereka dibebaskan, mereka dengan penuh sukacita, mereka boleh menjadi orang yang diubahkan oleh kuasa Tuhan. Tapi ada orang yang setelah kami layani, kami bimbing, mereka malah tidak setuju. Mereka menganggap itu suatu kebiasaan yang boleh di sini di Jerman, sehingga mereka lebih bukan meninggalkan minuman keras, tapi justru mereka meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Ini merupakan hal yang mungkin kita perlu renungkan. Kalau ada mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalami, masih punya persoalan dengan soal minum anggur atau minuman keras ini, mari kita bisa mendalaminya dalam kompak atau kelompok pemahaman Alkitab. Tapi bukan dalam ibadah hari ini, karena kisahnya ingin menunjukkan firman Tuhan hanya memberitahu kepada kita ciri-ciri orang kudus, ciri-ciri orang yang mau dikuduskan. Yohanes Pembaptis termasuk orang kudus, orang yang tidak serupa dengan dunia ini, sesuai dengan Roma 12 ayat 2. Ya. Paulus mengatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Juga di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Korintus, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ingat, alkohol itu tidak membuat tubuh kita bisa memuliakan Tuhan. Alkohol itu merusak. Kemarin ini ada kejadian juga di kota Trier, orang yang mabok, dia mengendarai mobilnya, mengendarai dan menabrak banyak orang. Ada kalau nggak salah 5 yang meninggal, yang luka juga banyak. Itu karena apa? Mabok, karena dia selain orangnya juga stres, ada persoalan-persoalan pribadi yang ada dalam hidupnya. Saudara, ini menggambarkan keadaan yang terjadi saat-saat ini. Rasul Paulus bahkan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dia berkata demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang yang mau dikuduskan dan disempurnakan,
supaya kita bisa memberitakan perbuatan yang besar juga dari Dia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian juga untuk terus diubah menjadi semakin serupa dengan gambar Kristus, yaitu diubah dalam kemuliaan Tuhan yang semakin besar, bukan diubah menjadi serupa dunia. Sama seperti Yohanes Pembaptis, dia dari rahim bahkan sudah boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kita ini adalah ciri yang luar biasa, dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan dan membuat banyak orang bisa berbalik kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis luar biasa, dari rahim sudah dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Mungkin pertanyaannya, kenapa bisa dari rahim? Karena kalau kita melihat sejak kita tahu Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis ini adalah, kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 6, dikatakan di situ, dalam Lukas 1 ayat 6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi ayat 7, tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bayangkan ya, Zakaria dan Elisabet sudah lanjut umur. Elisabet mandul, artinya nggak punya kesempatan untuk punya anak. Tapi sekali lagi, Tuhan yang memberikan janji ini, Yohanes Pembaptis boleh dilahirkan dari pasangan suami istri yang hidup kudus, yang hidup benar, yang berpegang menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, sehingga bersyukur kalau Yohanes Pembaptis bukan saja anaknya lahir begitu saja, tapi dia lahir karena kuasa Tuhan. Bahkan dari rahim ibunya dia sudah dipenuhi. Kapan terjadinya? Itu ketika Maria satu kali mengunjungi Elisabet, dia akan melonjak, dan disitulah tanda bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bersyukur, ini mengingatkan kepada kita juga pada masa sekarang ini, bahwa pada ketika Yesus akan naik ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk menanti di Yerusalem janji Bapa. Kemudian setelah dia naik ke surga, 10 hari kemudian pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan murid-murid Tuhan semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan yang begitu besar. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, di sana mereka memberitakan perbuatan yang besar sehingga kabar Injil ini boleh disampaikan kepada berbagai bangsa yang ada. Mereka mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan, bahkan orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa, dari segala bangsa yang ada di bawah kolong langit pada waktu itu berkumpul di Yerusalem. Ada orang Persia, ada orang Media, ada orang Elam, ada orang Mesopotamia, ada orang Pontus, orang Asia, bahkan orang Mesir, bahkan ada orang Arab, orang-orang begitu banyaknya. Mereka semua mendengar tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 2. Ini artinya sama dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita melihat dalam Lukas 1 ayat 16 bahwa Yohanes Pembaptis membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian juga dengan kita. Kita kiranya boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Transformasi atas kota dan bangsa dapat terjadi karena kuasa Roh Kudus. Yerusalem waktu itu bisa diubah karena kuasa Roh Kudus. Jadi kita juga yakin hal ini boleh terjadi dalam hidup kita. Ingat Yesaya 32 ayat 15 sampai 17, itu adalah ayat yang perlu kita baca bersama. Karena pada bagian itu dikatakan sebagai berikut Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di Yesaya pasal 32 ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ayat 16, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Perhatikan ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ada beberapa banyak di antara kita yang mau hidup dengan tenang, dengan tentram, dengan damai sejahtera untuk mengalami dalam kehidupan ini, bahkan di masa pandemi ini. Kalau kita mau hidup tenang, tentram, damai sejahtera, ingat itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan. Kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan. Hanya Tuhan sedang menanti. Apakah kita merindukan apa yang terjadi waktu itu juga terjadi pada masa sekarang? Kita lihat di Jerman, di Belanda banyak orang meninggalkan Tuhan.
Negara ini butuh lawatan Tuhan, butuh lawatan Tuhan. Jadi seperti tadi dikatakan di padang gurun akan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Ini ada perubahan yang terjadi, ada transformasi. Yang berlaku di padang gurun adalah keadilan. Ya, kalau sudah berubah menjadi kebun buah-buahan itu artinya berubah dari justice menjadi righteousness, jadi kebenaran. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan keadilan di sini? Kalau kita lihat, kita pernah membaca bahwa mata ganti mata, bukan? Gigi ganti gigi ganti gigi. Kalau ada orang yang misalnya memukul pipi kanan kita, kalau namanya adil, kita juga harus kembali menonjok pipi kanannya, bukan? Kalau ada orang yang pukul pipi kiri kita, kalau adil apa? Kita juga pukul dia pipi kirinya. Tapi berbeda dengan artinya kebenaran. Kebenaran kalau kita ditampar pipi kanan, kita harus beri pipi kirinya. Kita juga, kalau ada orang yang meminta baju kita, maka kita juga harus menyerahkan jubah kita. Kalau ada orang yang memaksa kita berjalan 1 mil, maka kita harus berjalan 2 mil. Itu yang diajarkan Tuhan. Itulah kebenaran. Mungkin ada yang bilang kita gila kalau kita melakukan itu, tapi itulah kebenaran yang Tuhan ajarkan, bahwa padang gurun, keadaan yang tanpa harapan, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak ada damai, kiranya bisa diubah menjadi kebun buah-buahan yang seperti tertulis dalam Yesaya 32. Dan apalagi dalam ayat 17 tadi dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Itulah yang kita butuhkan juga, supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus, membuat banyak orang bertobat. Itu bukan hanya dalam zaman Yohanes Pembaptis, tapi kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran di tengah generasi kita sekarang ini. Kemudian dalam kedua apa Bapak Ibu sekalian? Kedua, dalam roh dan kuasa Elia, Yohanes Pembaptis menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Kita bisa baca dalam Lukas 1 ayat 17, dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Puji Tuhan. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu sekalian? Menyiapkan suatu umat yang layak, berarti di situ ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Kalau kita melihat di dalam Maleakhi 4 ayat 5-6, bagian ini ditulis sekitar 430 sampai 420 sebelum Masehi. Maleakhi 4 ayat 5-6, karena ayat ini ada hubungannya dengan apa yang ditulis dalam Lukas 1 ayat 17 ini. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini berbicara tentang pemulihan keluarga di akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Di masa sekarang perlu keluarga-keluarga seperti Zakaria dan Elizabeth, keluarga yang benar di hadapan Tuhan, yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, dan mereka adalah contoh buat kita. Karena itu kalau kita membaca Maleakhi 4 ayat 6 ini, sebenarnya bukan bapak-bapak saja yang dituju, tapi seluruh keluarga. Disebut bapak-bapak karena bapak adalah kepala keluarga. Tapi sebenarnya juga berlaku untuk semua orang. Untuk bapak, untuk ibu, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak yang hatinya mau dipulihkan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru dalam Efesus 5 dan 6 itu menjelaskan tentang hati seorang suami, bukan hati seorang istri, hati seorang anak, hati seorang hamba, seperti yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita mau mempunyai keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan, itu merupakan ciri keluarga-keluarga yang dipulihkan. Kita juga harus menyiapkan diri untuk menjadi umat yang layak, keluarga yang layak, keluarga yang dipulihkan di akhir zaman ini, menjadi orang-orang yang bahkan yang kita tahu yang kedua adalah orang-orang dunia yang hatinya dan pikirannya diubah jadi benar. Kalau kita melihat contoh dalam Daniel 6, di situ ada Raja Darius. Ya, kita lihat Darius yang hati pikirannya juga diubah kepada pikiran orang benar sampai dia bisa mengasihi Daniel. Dia jadi sedih ketika terpancing membuat undang-undang yang tujuannya menjatuhkan Daniel. Ya. Tapi setelah Daniel bebas dari gua singa, dia malah memberikan
perintah di seluruh kerajaannya supaya bangsanya apa? Takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Kita bisa baca Daniel 6 ayat 26 sampai 29. Kita baca di sana. Ini luar biasa. Itu sebabnya kita harus terus mendoakan presiden kita di Indonesia, juga pimpinan negara di Jerman, Belanda, di Eropa ini, supaya Tuhan juga mengubah pikiran mereka. Kalau ada di antara mereka yang pikiran dunia, yang hatinya di luar dari rencana Tuhan, bisa diubah. Pikirannya punya pikiran orang benar. Jadi saya percaya doa kita tidak sia-sia. Apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu adalah untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Demikian juga kita yang hidup pada masa sekarang. Kita bertanggung jawab untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Kita juga tahu mempunyai, kalau mau bicara tentang menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan, artinya marilah kita mempunyai cara-cara hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, kalau kita lihat menjadi umat yang layak bagi Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat itu mengatakan apa? Dikatakan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Itu dituliskan Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia boleh menjadi teladan di antara orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Dengan kata lain, kita juga harus menjadi seorang yang bisa menyebabkan orang lain merasa tertarik untuk mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Salah satu cara menjadi umat yang layak adalah mematahkan kebiasaan yang buruk, ya, saudara. Dan kita boleh mengembangkan dan memelihara kebiasaan yang baik. Suatu kebiasaan adalah hal-hal yang selalu kita lakukan sering, kita lakukan berulang-ulang. Kita dapat melakukannya tanpa berpikir terlebih dahulu bahkan. Karena itu kita bisa mempunyai kebiasaan yang baik. Seperti misalnya kalau saudara cukup tidur, saudara rajin belajar, saudara bekerja dengan baik, saudara makan makanan yang sehat, saudara olahraga yang teratur, saudara juga menggunakan waktu setiap hari untuk berdoa dan mempelajari firman, itu baik, kebiasaan yang baik. Tetapi ingat, juga ada orang yang mempunyai kebiasaan yang buruk. Misalnya, gampang sekali mengucapkan kata-kata yang kotor. Kalau ada sesuatu terjadi, bisa keluar kata-kata yang tidak baik dari mulutnya, ya saudara. Ada hal-hal yang mereka bisa menghabiskan waktu, membuang waktu untuk main games, bahkan bisa nggak ingat waktu untuk main games, nggak punya waktu berdoa dan baca firman, tapi punya waktu untuk main game. Terlalu banyak, ada orang yang terlalu banyak makan di luar, tidak kontrol, ya, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, ngutang sana, ngutang sini. Ya. Banyak orang juga yang nonton film-film yang tidak boleh, yang tidak membangun iman, yang hanya mempromosikan gaya hidup duniawi dan tidak baik. Ada orang yang demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara kalian, kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup ini sering terbentuk melalui hal-hal yang kita selalu ulangi. Dan kalau kita mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan berusaha mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka kita juga harus berusaha untuk memiliki kesungguhan hati, mempunyai ketetapan hati, sama seperti Daniel, melakukannya dengan teratur. Mungkin pada awalnya saja yang sulit, tapi kalau kita mau melatih dengan baik, kita mau mendisiplin, saya percaya kita bisa menjadi umat yang layak, pribadi-pribadi yang layak. Kita bisa mematahkan kebiasaan yang buruk dan bisa mengembangkan, bahkan memelihara kebiasaan yang baik. Kalau kita ingat, Daniel adalah seorang pejabat tinggi yang juga pasti sibuk. Kalau saudara baca dalam Daniel 6, dia adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi yang memimpin. Di situ ada 120 wakil-wakil yang ditunjuk oleh Darius untuk mengawasi kerajaan, membawahi kerajaannya, dan 3 pejabat ini adalah salah satu Daniel. Tapi sayang, teman-teman Daniel dan wakilnya tidak suka akan Daniel dan mereka mencoba untuk menjatuhkan Daniel. Mereka mencoba mengajukan kepada raja untuk membuat sesuatu aturan. Kelihatannya baik, tapi tujuannya untuk menjatuhkan Daniel. Tapi kalau kita membaca dalam firman Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan Daniel. Karena apa? Dia bersih orangnya. Dia melakukan dengan benar yang bisa dilakukan hanya dalam hal ibadah. Daniel adalah dia selalu menjalankan kebiasaan yang baik, yaitu dalam ibadah, entah dalam keadaan
tidak ada masalah ataupun ada masalah. Dalam Daniel 6 ayat 11 kita baca di situ, mari kita lihat Daniel 6 ayat 11 dikatakan sebagai berikut. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawahi, seperti yang biasa dilakukannya. Dia punya kebiasaan yang baik. Dia akhirnya kebiasaan yang baik ini bahkan bisa membawa dia bisa keluar dari gua singa dengan baik tanpa ada cacat sedikit pun. Justru orang-orang yang menuduhnya, Bapak Ibu sekalian, mereka maupun keluarganya, anak istrinya dimakan habis oleh singa-singa sampai remuk tulang-tulangnya. Bahkan Daniel ini justru keluar dari gua singa tanpa ada sedikit pun yang cacat di dalam hidup, dalam tubuhnya. Ini merupakan hal yang luar biasa kalau kita ingat akan kisah Daniel ini. Jadi mari kita juga menjadi umat yang layak dengan mempunyai kebiasaan yang baik. Kita bisa mendekatkan diri bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari berdoa, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Kalau Daniel 3 kali sehari, biarlah kita juga punya. Ini bukan soal berapa kali, tapi mari kita juga punya kebiasaan yang baik yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi di masa-masa yang sulit pun Tuhan akan menolong kita. Mari kita menjadi umat yang layak. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan bagi Dia. Lukas 3 ayat 3 sampai 6 berkata apa di situ? Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ayat 6, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan ini saudara merupakan hal yang penting untuk kita renungkan. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang sudah menggenapi sebenarnya apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya menyampaikan nubuat-nubuat tentang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Bapak Ibu sudah bisa membacanya dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Di situ Yesaya mengatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Itu sudah lama dinubuatkan. Dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, dia menggenapinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bersyukur kalau kita juga bisa tahu melalui Matius 3 ayat 3. Karena dalam Matius 3 ayat 3 dikatakan sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ketika ia berkata ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis ini menggenapi ya bagian. Lalu kita apa? Kita seharusnya melanjutkan membawa berita pertobatan ini. Kita penting melakukan hal ini karena kita tahu dalam bahasa Indonesia ada pepatah yang mengatakan apa? Banyak jalan menuju Roma, bukan? Itu pepatah muncul pertama kali dalam bahasa Latin. Yang artinya apa saudara? Ada 1000 jalan menuju memimpin orang ke Roma. Pepatah ini muncul pada waktu yang lampau karena adanya apa? Adanya ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Romawi pada tahun 312 sebelum Masehi. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk menaklukkan wilayah jajahannya. Kita bisa mempelajari dalam sejarah tentang pentingnya jalan yang dibuat oleh manusia. Pepatah banyak jalan menuju Roma ini itu karena mereka Romawi itu sadar bahwa untuk wilayah jajahannya diharuskan untuk menyetor semacam upeti kepadanya. Maka kerajaan Romawi ini sebenarnya membangun jalan dari berbagai wilayah jajahannya menuju ke Romawi. Itu menjadi salah satu sejarah adanya jalan atau infrastruktur yang begitu baik di Eropa. Itu sudah terjadi pada masa yang lampau. Ya kalau kita melihat di Eropa, khususnya di Jerman ini infrastrukturnya begitu baik. Ya, kalau kita melihat di Eropa, kalau sudah sering kalau jalan kalau kita di Indonesia sering membuat jalan, kalau gunungnya naik juga dibangun jalan yang naik, ya, jalan turun pun turun. Tapi kalau di sini kita lihat ada gunung ditembus, ya. Jadi
gunung ditembus, dibor, ditebus, itu biasa di sini. Jadi diluruskan. Bahkan kita dengar negara China juga mengikuti apa yang sudah dilakukan di sini, dia lakukan juga di negara ini untuk membuat bor. Dan Indonesia juga sedang melakukannya, membuat hal yang sama. Jadi saudara, jalan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya bicara soal aspek infrastruktur di dalam dunia ini, tapi juga bicara tentang apa yang kita inginkan terjadi dalam pekabaran Injil. Pekabaran Injil yang sudah dimulai oleh Yohanes Pembaptis, kita punya tanggung jawab untuk melanjutkannya. Nah, saudara, kita bersyukur kalau kita bisa menggenapi dan melanjutkan apa yang dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Dia sudah mulai sekitar 2000 tahun yang lalu. Hari ini Injil Tuhan belum datang, karena Injil kerajaan ini harus disampaikan, bukan kepada semua bangsa. Baru Tuhan datang kembali kedua kali. Ini sudah diperingatkan Tuhan dalam Matius pasal 24. Pemberitaan firman Tuhan waktu yang lalu sudah disampaikan oleh hambanya di tempat kita ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah menyerukan berita pertobatan. Karena tadi dalam Lukas 3, Yohanes Pembaptis menulisnya, tapi kita lihat dalam Lukas 24 ayat 47 dikatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Panggilan Yohanes Pembaptis pada masa Injil adalah untuk mempersiapkan jalan, ya, dan Yesus menyampaikan itu untuk kita di masa ini, untuk melanjutkannya. Berita ini masih perlu, bahkan Yohanes Pembaptis sudah melakukan sebelum Tuhan menyampaikan, ya. Dan ini menjadi contoh buat kita. Kenapa? Dia taat untuk melaksanakan amanat agung. Mari kita juga kiranya boleh menjadi orang-orang yang taat dalam menjalankan amanat agung Tuhan. Yang terakhir apa, saudara? Kiranya kita juga boleh menyuarakan panggilan untuk generasi akhir. Kalau kita lihat di dalam nanti bisa baca di tempat masing-masing Lukas 3 ayat 7 sampai 20 bagaimana Yohanes Pembaptis menyuarakan panggilannya di generasi keturunan ular beludak ini, generasi yang bengkok hatinya ini. Karena kalau kita bicara tentang generasi akhir, itu bicara tentang generasi ular beludak, ular berbisa, generation of vipers, generasi yang bengkok dan sesat sesuai dengan Filipi 2 ayat 15 tadi. Itu mengingatkan kita. Yohanes Pembaptis ketika itu dia mengatakan hal itu ke tengah-tengah bangsa Israel. Mereka menghadapi generasi yang meremehkan pertobatan. Kalau kita membaca di dalam bagian-bagian itu dalam Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Bukankah bertobatlah dan beri dirimu dibaptis itu diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi waktu itu banyak orang Yahudi yang datang kepada dia hanya ingin dibaptis saja tanpa mau bertobat. Hal ini pun sedang terjadi di masa sekarang, khususnya di Eropa ini. Banyak orang misalnya, mereka ada yang memang dibaptis di gereja tapi mereka tidak pernah hidup berjemaat, mereka tidak pernah datang ke gereja, hanya cuman agamawinya saja, tapi mereka tidak membutuhkan pertobatan. Kita bisa lihat di Eropa ini, bukan itu sebabnya kenapa begitu banyak gereja yang menjadi kosong dan ditinggalkan. Tapi kita diingatkan, seruan ini kiranya bisa kita serukan supaya bertobat, memberi diri untuk dibaptis adalah seruan yang terus kita lakukan. Karena apa? Makna dasar dari pertobatan atau metanoia adalah berbalik. Yang dimaksud berbalik dari cara hidup yang jahat dan datang kepada Kristus. Dan itu dilakukan pada zaman Yohanes Pembaptis. Demikian juga untuk kita. Mari kita menjadi orang-orang yang bukan sekedar melakukan semua itu. Kalau pada zaman itu kita melihat ada orang pada zaman Yohanes Pembaptis, kalau kita lihat Lukas 3 ayat 8 dikatakan, Lukas 3 ayat 8, Yohanes Pembaptis berkata apa? Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya, jadi ya waktu Yohanes Pembaptis bicara dengan mereka, dia bilang apa? Kami juga anak Abraham, ya. Cuman Abrahamnya ya, tapi mereka tidak mau bertobat. Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes 8, saudara, kita melihat bahwa sebenarnya coba lihat di Yohanes 8 ayat 37 sampai 47, karena di bagian itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang keturunan Abraham yang tidak
menangkap firman Tuhan. Ya. Dalam Yohanes 8 ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kemudian ayat 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi kita melihat Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya mereka yang mau membunuh Tuhan, mereka yang menyebut dirinya keturunan Abraham, mereka hanya melakukan sekedar agamawi, tapi mereka tidak mau bertobat. Tapi yang penting dalam generasi sekarang adalah berita pertobatan ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi intinya apa saudara? Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita di generasi ini yang dibutuhkan murid-murid Kristus yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Kiranya baik saya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian tetap berpegang pada firman-Nya. Kita hidup karena firman-Nya. Kita bekerja karena firman-Nya. Kita membangun keluarga karena firman-Nya. Kita tinggal di Jerman, di Belanda juga karena firman-Nya, bukan karena kehendak kita sendiri. Ingat dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi itu yang penting. Jadi bukan seperti orang Yahudi bilang keturunan Abraham, tapi mereka tidak merdeka. Tapi sebenarnya Tuhan ingin kita semua menjadi orang-orang merdeka dan bisa membawa berita kemerdekaan ini juga kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Mari Bapak Ibu sekalian, kiranya kita boleh mempunyai kebiasaan yang baik, kebiasaan menjalani kehidupan menurut firman Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri, supaya kita boleh menjadi bagian yang boleh membawa berkat di tengah generasi hari ini. Mari kita, sekali lagi saya ulangi, kita menjadi terang dengan menjadi pengikut Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, dan kita bisa membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, kita juga menyiapkan umat yang layak untuk Tuhan, keluarga yang dipulihkan, pribadi-pribadi yang mau dipulihkan, mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bisa munculkan dalam hidup ini. Kita mau dilatih oleh Tuhan. Kita juga mau meneruskan jalan yang sudah dipersiapkan untuk Tuhan, yaitu membawa berita pertobatan kepada keluarga orang-orang yang kita rindu jangkau. Kita juga bersedia menyuarakan panggilan untuk generasi akhir di akhir zaman ini. Maukah Bapak Ibu sudah melakukannya? Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun Roh-Mu yang kudus yang tidak terbatas itu kiranya boleh terus berbicara kepada kami, menjadikan kami alat-alat dalam tangan-Mu, supaya misi kerajaan Allah boleh kami lakukan, khususnya di akhir tahun 2020 ini, di masa Natal ini, seperti Tuhan datang untuk menjadi juru selamat dunia. Biarlah kami ingat, Natal bukan hanya pesta, bukan sekedar pesta, tapi mengingatkan kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang boleh memenangkan jiwa. Kami mau menjadi orang-orang, menjadi terang di tengah generasi yang bengkok hatinya yang sesat ini. Mari Tuhan jadikan kami terang di tengah keluarga kami yang barangkali belum mengenal Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau kiranya boleh mendengar doa kami. Kiranya apa yang sudah kami dengar, kami juga boleh simpan dalam hati kami boleh lakukan dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi misionaris Tuhan di Jerman, di Belanda ini, yang dipakai Tuhan untuk boleh memenangkan jiwa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Pertama, GMI masih menjalankan ibadah raya secara online setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui website GMI yang tertera di sini. Dan sebelumnya saudara pukul 9:04 sampai pukul 9:45 kita ada doa bersama via Webex, juga tertera di sini ID nomornya. Setiap minggu pertama dijalankan perjamuan suci. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan GMI di setiap kota, yaitu untuk Hope atau persekutuan doa
dan Komsel Perak Perkasa, Kompak atau Pendalaman Alkitab, dan kontak Komsel Pengurus Pekerja, dan juga Kompas Kelompok Pembinaan Dasar. Untuk hari dan waktu dapat dilihat di penayangan ini. Dan untuk kontak pengurus dan informasi yang lebih lanjut, saudara, bagi yang belum mengetahuinya, dapat dilihat di website GMI. Mari saudara, di hari-hari akhir yang semakin sulit dan semakin jahat ini saudara, serta menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali, hendaknya kita semakin giat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Agar nanti saudara saat Tuhan datang menemukan iman kita dan kita tidak akan tertinggal. Dan 1 Korintus pasal 15 ayat 58 firman-Nya menasihati kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara. Pengumuman berikutnya adalah persembahan syukur atau kolekte. Bagi yang mau memberi dapat dilakukan dengan dua cara. Dapat ditransfer ke rekening GMI Pusat. Nomor tertera di sini, itu yang pertama. Dan cara kedua, saudara, kita dapat mengumpulkan persembahan kita setiap minggu di rumah dahulu. Ya, setelah kita sudah dapat beribadah di gereja, persembahan yang sudah terkumpul itu dapat dimasukkan ke kantong persembahan. Atau kalau mau ditransfer ke GMI setempat atau GMI lokal, silahkan menghubungi koordinatornya masing-masing. Dan pengumuman yang terakhir, saudara, kita sebentar lagi akan merayakan misi Natal secara global dan juga secara online. Perayaan akan dijalankan 2 kali. Ya. Pertama, Komsel Natal pada hari Kamis tanggal 24 Desember dimulai pukul 4 sore melalui Zoom. Dan ini secara live. Dan pembicara tamu Bapak Pendeta Bambang Suprapto dari GUP El Shaddai Karangasri Ngawi, Indonesia. Di acara Komsel ini saudara, ada banyak aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan bersama. Dan saudara, peserta wajib untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Ya, melalui WA, nomor juga tertera di penayangan flyer di sini. Jesus is your faithful friend. May He walk beside you daily. Jesus. Dan kedua, ibadah misi Natal pada hari Jumat, saudara, tanggal 25 Desember, pukul 10 pagi melalui streaming. Bersama Bapak Pendeta Daniel Sugianto dari GUPDI Lumajang juga di Indonesia. Dan saudara, untuk persembahan syukur Natal, saudara dapat transfer ke nomor rekening GMI EVAU atau GMI Pusat. Dan saudara, silahkan sekarang melihat penayangan video flyer berikut ini.
Sekian pengumuman hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya, ibadah akan diakhiri dengan doa dan juga doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah boleh memimpin ibadah kita dari awal hingga akhir ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu. Kau sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal pujian penyembahan, pemberitaan firman Tuhan, dan sebentar sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau menyerahkan kembali segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan pimpin mulai hari pertama dalam minggu ini dan selanjutnya. Kau memberkati kami semua, baik para keluarga, baik para student, baik setiap pribadi yang sudah ikut serta dalam ibadah ini. Biarlah janji-janjimu boleh digenapi. Engkau menjaga, melindungi kami semua dalam melewati hari-hari depan kami di masa yang penuh dengan tantangan ini. Engkau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kiranya kami boleh menjadi terang di tengah generasi ini Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang berjalan menuju jurang kebinasaan. Pakai kami Tuhan, sama seperti Yohanes Pembaptis pada waktu itu yang boleh memberitakan Injil. Biarlah kami juga menjadi alat-alat dalam tangan Tuhan yang Kau pakai supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami menutup, kami juga mengingat untuk Indonesia dalam menghadapi tantangan pergumulan yang ada, supaya Engkau terus memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh Menteri Kabinet dan seluruh pemerintah di bawahnya yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Engkau memberkati supaya mereka boleh berjalan dalam membangun kebenaran di tengah bangsa negara kami. Dosa yang menjadi noda bangsa boleh terus diperangi. Mari Tuhan berkati pilkada yang akan dilangsungkan juga dalam bulan ini, supaya pilkada ini berjalan dengan baik, dipimpin oleh Tuhan dan dibungkus oleh kuasa darah-Mu. Dijauhkan juga daripada pandemi yang semakin luas ini, supaya dimanapun pilkada ini dilaksanakan, Tuhan juga boleh menetapkan dan menjaga, melindungi, supaya wakil-wakil dari rakyat yang dipilih adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang boleh membangun ke arah kesatuan negara kami Indonesia yang berjiwa Pancasilais. Mari Tuhan tolong pilkada dalam tahun ini kiranya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa juga untuk bencana yang ada di daerah Pronojiwo, Lumajang, saat erupsi susulan Gunung Semeru. Kiranya Engkau memberkati, melindungi, menjaga, melindungi saudara-saudara kami di sana, supaya Engkau sendiri yang menolong para pengungsi juga, supaya mereka ada dalam penyertaan perlindungan yang daripada-Mu. Tolong gereja-gereja juga yang sedang membantu di daerah sana, kiranya Engkau juga boleh berkarya di tengah mereka Tuhan, menolong, memakai saudara-saudara seiman kami menjadi terang bagi bangsa dan negara kami. Khususnya juga untuk kasus corona yang begitu banyak Tuhan di Indonesia maupun di Jerman, juga di Belanda. Kami mohon campur tangan Tuhan supaya Engkau boleh menolong, supaya pandemi ini hanya bisa dihentikan oleh kuasa Tuhan. Kami tahu segala kuasa sudah ada dalam tangan-Mu, baik di surga dan di bumi. Karena itu Tuhan kami memohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri yang boleh menghentikannya Tuhan. Tolong supaya Jerman, Belanda juga boleh menjadi negara yang semakin takut akan Tuhan. Tolong Engkau memberkati para pemimpin di negara-negara ini di mana kami berada. Kami bersyukur kalau kami masih boleh bekerja, ada yang menjalankan studi, kehidupan keluarga juga, para setiap pribadi juga berkati. Kami percaya, kami yang selalu berusaha dengan setia mengikuti ibadah, Engkau jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu ini. Kiranya Engkau boleh menyertai kami sepanjang minggu ini, supaya nama-Mu saja yang semakin ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ke dalam bimbingan-Mu. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau yang kiranya boleh menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, kami memohonkan berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya kita boleh meninggalkan
online ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita boleh mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yesus memberkati. Amin. Tuhan, Kaulah kekuatan bagi diriku, Engkau segalanya. Yesus, Kau sumber jawaban yang selalu setia, Kau tak pernah berubah. Bukan karena kekuatanku dapat ku jalani kisah hidupku, namun hanya oleh kuasa Roh-Mu mampu ku langkahkan kakiku. Kau menara kekuatan, perlindungan, Kau